menurut gua secara pribadi itu sih terletak di tim produksinya ya. Anggota tim produksi kami sendiri itu yang tergabung di yang namanya komunitas pembawa terang berisi sekitar 30 remaja dan pemuda Kristen dengan berbagai talenta dan dari berbagai gereja. Tidak ada dari kami yang merupakan profesional, jadi kita semuanya belajar mandiri, otodidak, termasuk ada banyak juga yang mulai dari nol di proyek ini dan hanya memanfaatkan YouTube gitu sebagai media belajar. Anggota-anggota kami itu tersebar di 4 benua yang berbeda. Ada yang di Asia, udah pasti lah ya, Indonesia kan Asia. Lalu ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, dan yang terakhir di Australia gitu. Kalau secara kasat mata kita melihatnya ya ini sangat membatasi kita ya. Kita nggak bisa bertemu secara fisik, maka semua pengambilan keputusan, semua pertemuan dalam proyek ini dilakukan full secara online tanpa bertemu secara fisik. Tapi di sisi lain juga inilah kesempatan yang langka sebenarnya. Karena apa? Jarang banget tuh kita bisa terkoneksi dengan sangat baik antara 4 benua ini gitu kalau nggak ada pandemi ini gitu. Dan ini merupakan salah satu kesempatan yang harus kita manfaatkan baik-baik. Teranglah sang terang seumur hidupmu. Terang itu kan membimbing menuntun setiap langkah hidupmu. Songs of the Silk Road ini lahir karena ada situasinya pandemi. Jadi waktu itu kami memang ada waktu luang lebih karena isolasi mandiri. Sehingga kami pikir gimana supaya bikin waktu ini tuh lebih produktif. Akhirnya kami semua sepakat bahwa ini waktu yang tepat gitu untuk berkarya. Peganglah sang terang seumur hidupmu. Seiring berjalannya waktu kita mengerjakan proyek ini, kita juga menyadari loh, justru proyek semacam ini bisa jadi cerminan nih, bisa jadi contoh bagi remaja dan pemuda Kristen khususnya untuk berani menghidupi dan menyatakan iman mereka. Jadi itu gue tuh merasa karena udah cukup lama gitu ya kerja dengan karakter-karakter di kisah ini, gue tuh udah lumayan punya bayangan di kepala gue mereka tuh kira-kira seperti apa. Dan jadi proses pembuatan karakternya tuh gue biasanya research misalnya pakaian-pakaian dari beberapa budaya di sepanjang jalur sutra, terus gue mengambil culture ini dan gue coba mendistribusikannya ke tokoh-tokoh kita supaya tokoh-tokoh kita itu bisa mereka bisa merepresentasikan budaya-budaya ini gitu dan bisa dibawa hidup di dalam film Songs of the Silk Road. Dalam 1 minggu kami udah jadi 1 frame dan kami harap 1 frame itu jadi contoh untuk kami kasih tahu para cast gitu supaya mereka waktu ngelihat kayak bisa makin excited untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Waktu kami akhirnya ketemu sama cast untuk teori pertama kali, ekspektasi gua dan Cedric animator
itu benar-benar dapat respon dari cast yang wow gitu, kayak wah ini keren banget, kami mau banget berpartisipasi gitu, ekspektasinya segitu. Mari ikutlah saya menjelajah ke sebuah tempat nan jauh di sana, di mana engkau kan menemukan apapun yang kau cari. Ternyata respon yang kami dapatkan itu benar-benar opposite gitu. Iya, malah ada satu cast yang komentar, kenapa ini kayak gini? Ini katanya mau profesional, ini mah nggak bisa dibilang profesional gitu. Itu jelek sih buat kami. Cuman, tapi dari situ kami sadar bahwa masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan there's so much things to work on and improve gitu. Iya, jadi di animasi sendiri proses evolusi yang paling kelihatan itu perkembangannya itu dari mata Lady Silk gitu ya. Awalnya itu dari mata titik, itu tiba-tiba berubah jadi mata kucing gitu. Itu sampai sekarang jadi akhirnya mata yang kalian bisa lihat di animasi sekarang itu. Di jalur sutra apa yang kalian cari? Gading gajah Afrika, kain sutra number one, semua ada di jalur sutra. Di jalur sutra siapa yang ingin kau temui? Pembaca mantra atau para sastrawan, semua ada di jalur sutra. Hal yang paling gue bisa pelajarin dari proses pembuatan animasi ini adalah gue bisa lebih menghargai sih orang-orang di balik pembuatan proses animasi gitu. Karena mungkin kesannya animasi itu kayak oh ini tontonan anak kecil. Jadi kesannya itu animasi adalah suatu hal yang gampang untuk dibuat, padahal proses di balik animasi itu sendiri sangat ribet dan mungkin lebih ribet dibanding film. Bagian terpenting dari cerita Sorcerer itu justru bagian mendekati akhirnya, karena di situ kami menyimpulkan cerita Sorcerer itu sendiri dan kami menaruh pesan yang kami mau sampaikan dari cerita ini tuh di situ gitu. Tapi entah kenapa justru bagian mendekati akhir itu adalah bagian dimana kami stuck berminggu-minggu. Naskah sebenarnya udah jadi, tapi entah kenapa tuh ada perasaan kayak gak srek akan ending tersebut gitu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, setelah dibaca-baca ulang, saya nemuin sih kenapa nggak seru. Karena tiba-tiba loncat ke bahasan kasih. Padahal kita lagi nggak ngomongin itu. Dan itu mungkin ya terjadi karena keburu-buru. Kita nggak ada gunanya ngerjain proyek ini susah-susah, tapi pesan yang kita angkat nggak kuat. Jadi proyek ini sebenarnya buat apa kalau misalnya konklusinya nggak menyampaikan pesan apa yang hendak kami nyatakan gitu. Yang namanya meeting itu pas ada masalah itu udah teman-teman itu yang udah capek ya secara fisik, secara mental itu udah makin boring buat ikut meeting. Kalian mungkin bisa lihat gitu ya. Dan bukan cuma itu gitu, di saat ada progres yang stuck dan itu ada beberapa divisi bahkan yang stuck gitu ya, kami juga bingung gitu. Misalnya nih pertanyaan-pertanyaan aneh gitu mulai muncul lah gitu, kayak misalnya aduh gimana ya kalau misalnya proyek ini gagal gitu, gimana kalau misalnya viewersnya sedikit gitu. Dan itu makin mengaduk-aduk emosi kami gitu kan di saat-saat krisis seperti itu yang kami hadapi. Dan bukan cuma itu, H-3 itu 3 hari sebelum penayangan perdana, ada salah satu anggota tim yang ngabarin di grup gitu, kalau misalnya nama komunitas kami yang sebelumnya, kalau sekarang kan namanya komunitas pembawa terang, itu sebelumnya komunitas light bearer, itu justru artinya berkaitan dengan Lucifer gitu. Lah, gimana ceritanya proyek Kristen kok kaitannya sama iblis gitu kan? Saya, Ivan, dan Michelle itu nggak srek sama bagian ini dan itu menghambat seluruh proses dari proyek ini gitu. Itu bikin segalanya nggak bisa maju. Jadi kami memutuskan buat rombak. Terus salah satu prosesnya adalah dengan ngobrol gitu. Karena kan namanya bikin naskah butuh ngobrol. Dan kami tanya ke masing-masing kadif, sebenarnya menurut kalian masalahnya Kiran ini apa sih? Apa yang jadi akar masalah dia sampai butuh resolusi gitu. Dan ya dari jawaban-jawaban itu akhirnya kami memutuskan untuk rombak. Perubahan paling signifikan dari Reprise itu terjadi waktu di sisi tim naskah sendiri dan juga di sisi tim musik sendiri setuju bahwa pada akhirnya message paling utama yang ingin disampaikan bukanlah
kita memegang sang terang, tapi sang teranglah yang terlebih dahulu memegang kita. Akhirnya setelah reprise-nya udah dibenerin, akhirnya itu lancar banget jalannya. Terutama dari pembuatan lagu tuh enak banget jadinya, kayak saya ngerti bener-bener oke ini alurnya seperti ini, terus kayak langsung depan piano langsung bikin oke ini suasananya seperti ini, nadanya seperti ini, oh ini mau dibawanya ke sini, dan dari sana udah enak banget. Khususnya setelah reprise udah diperbaiki dari sisi naskah dan juga sisi musik, itu pun juga kerjaan gue juga jadi gampang. Gue lebih kebayang visual apa yang harus ditampilin, dan yang lebih penting itu juga reprise itu bener-bener bikin semua cerita Saucer tuh nyambung, dan jadi pesan Kristiani yang ada dalam Saucer tuh bukan semacam tempelan doang gitu loh, dan reprise itu enlighten the whole story. Kasihilah sang terang dengan seluruh kemampuanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ku tak bisa menemukan keselamatan itu, namun terang yang menemukanku. Ya, urusan nama Lightbearer itu sebenarnya diambil dari message yang ingin kami sampaikan gitu kan. Peganglah sang terang gitu. Jadi Lightbearer sama dengan pembawa terang gitu sebenarnya. Tapi kami sama sekali tidak menyangka kalau konotasinya itu justru ke Lucifer atau iblis. Padahal secara visi, secara message yang ingin kami sampaikan itu sangat based on the Bible, sangat biblical, dan sangat bertentangan dengan Lucifer atau iblis seperti itu. Tapi untuk mencegah urusan nama ini menjadi batu sandungan, mungkin bagi orang-orang yang kurang paham konteksnya, kami seluruh tim memutuskan untuk menerjemahkan Lightbearer ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nama komunitas kami sekarang adalah Komunitas Pembawa Terang, seperti itu. Tapi yang menarik di sini urusan nama ini ya yang muncul 3 hari sebelum siaran langsung yang kami lakukan, justru memperkuat identitas proyek ini sebagai proyek Kristen gitu, dan kami yang terlibat di dalamnya dipertanyakan lagi gitu, berani nggak sih sebenarnya kamu mengakui ini adalah proyek Kristen gitu? Mungkin sebelumnya masih ada yang ragu-ragu gitu kan. Urusan soal kekhawatiran gitu ya kan, sempat ada yang khawatir gimana kalau misalnya penontonnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kami sama sekali tidak menyangka kalau di hari H saat puncaknya itu lebih dari 4.500 orang yang menonton gitu. Dan bagi saya secara pribadi sih di situ Tuhan ngingetin saya kayak ya apa-apa yang kamu lakukan itu ya fokusnya itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan gitu, dan udahlah nggak usah kayak mikirin hal-hal remeh gitu ya. Justru yang pertama yang harus jadi prioritas kita itu adalah memuliakan Tuhannya gitu, bukan kesombongan diri kita gitu atas dasar jumlah viewers gitu misalnya mungkin. Dan sangat bersyukur bisa bergabung di dalam proyek ini. Kita sama-sama melayani, kita menikmati relasinya, dan kita sama-sama menggumulkan visi yang kami sharingkan sendiri gitu. Dan kami berharap melalui animasi musikal Kisah Injil ini semakin banyak anak muda Kristen yang berani menghidupi dan menyatakan iman mereka. Akhirnya tiba juga di hari H siaran langsung penayangan perdana animasi musikal Kisah Injil Songs of the Sealed Truth yang sekaligus menjadi penutup dari proyek ini. Stand by, live in 5 seconds.
4, 3, 2, 1.